teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke Bolo, hari ini kita mau review lagi. Kali ini agak beda, beberapa hari ini kita nge-review speaker aktif, speaker pasif, speaker portable, speaker profesional. Dan sekarang saya punya aksesoris, bisa dibilang seperti itu, atau mikrofon. Nah, kembali lagi review mikrofon, tapi ini agak beda. Kali ini kita mau mereview mikrofon kondenser yang biasanya digunakan untuk measurement atau real time analyzer. Ini produk dari Behringer ECM 8000, mikrofon sejuta umat. Nah, jadi banyak yang bilang ini mikrofon sejuta umat karena buat teman-teman khususnya yang biasa menggunakan aplikasi mungkin Smart Lab untuk menggunakan real time analyzer biasanya menggunakan produk ECM 8000. Kenapa sih Mas? Karena harganya murah. Pertama, yang kedua untuk akurasinya pun juga bisa dibilang sudah bagus dan juga yang pasti harganya sih alasannya. Kalau di Indonesia memang kalau harganya murah dan juga kualitasnya bisa mumpuni pasti diserbu oleh teman-teman soundman semua. Dan kali ini saya punya produk dari Behringer dengan tipe ECM 8000, mikrofon yang sudah tidak asing banget buat teman-teman soundman. Dan padahal ini mikrofon juga bisa digunakan mungkin ya untuk nodong simbal kalian. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang menggunakan mikrofon jenis kondenser seperti ini digunakan untuk mikrofon instrumen. Jadi bukan berarti seperti ini hanya digunakan untuk real time analyzer aja sih. Jadi mikrofon kondenser ini macam-macam gunanya yang pasti, dan nanti kita akan review, kita akan ulas apa saja yang ada di dalam mikrofon Behringer ECM 8000. Oke Mas Alfian, bantu saya unboxing. Oke, nah sekarang kita unboxing dulu. Ini dengan tipe ECM 8000. Dengan tipe ECM 8000 produk dari Behringer Ultra Linear Measurement Condenser Microphone. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ada teman-teman yang request. Nah ini requestnya, Mas, saya coba carikan ataupun saya buatkan full set sama aplikasinya yang kebetulan kemarin juga menggunakan produk dari Behringer yang beliau memang pemula untuk sound system tapi pengen mengerti caranya bagaimana sih saya kalau pengen tahu karakter speaker saya, nanti kalau saya pengen ngetahui karakter subwoofer saya, dan beliau memang bisa dibilang pemula tapi bersemangat. Nah, saya seneng banget dan akhirnya beliau juga sudah membeli full set dari sini, mulai dari laptopnya, softwarenya Smart Lab, terus sama soundcard seperti ini, Behringer juga. Ini soundcard yang Behringer tipe UMC 202D. Ini juga biasanya ya orang-orang pakai ini. Nah, ini kayak sistem paketannya biasanya ya ini. Dan kemarin sudah kita buatkan sesuai dengan spesifikasinya dan juga sudah digunakan. Nah, kebetulan beliau juga seneng udak-udak akhirnya juga bisa menggunakan dengan semestinya. Oke. Ini ya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, ini spesifikasinya di sini nggak ada. Ini cuman ada beratnya kayaknya. Nih, berat-beratnya sama ukuran kardus. Oke, kita langsung unboxing ya mikrofon kondenser dari produknya Behringer ECM 8000. Ketika kita pertama kali buka langsung tertera kartu garansi. Nah, ini kartu garansinya dan juga ada serial numbernya. Oke, ini anggap saja kita letakkan sini karena mikrofon seperti ini kalau kecuali jatuh dari baru jatuh mungkin ada error. Tapi kalau baru rusak itu jarang banget ya kalau mikrofon kondenser seperti ini. Oke, ini kita tutup dan nanti sudah termasuk dapat backpack seperti ini. Nah, sekarang kita buka. Aduh. Nah, di sini langsung kita temukan ada spesifikasi. Oke, ini mikrofonnya. Terus nanti dapat holder, terus ini ada busa ya. Nah, ini busa. Biasanya kalau teman-teman nanti digunakan, ya mungkin kalau pas digunakan untuk real time analyzer mungkin perlu dipasang atau tapi kalau saya sih nggak tak pasang ya. Tapi kalau digunakan untuk instrumen mungkin nanti dipasang. Silakan. Oke, nah sekarang kita baca ya ke spesifikasinya. Nah, kita lihat pelan-pelan. Produk dari Behringer Measurement Condenser Microphone ECM 8000 Technical Spesifikasi. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita melihat di sini juga sudah ada tabel. Nah, polar patternnya juga sudah dicantumkan di sini. Respon frekuensinya seperti apa dan juga daya tangkapnya dari segala arah. Jadi tipenya ini kondenser. Jadi kalau teman-teman menyalakan harus menggunakan Phantom 48 volt karena yang pasti ini ya tipenya kondenser bukan mikrofon dynamic. Polar patternnya omnidireksional, jadi bisa menangkap dari segala arah. Karena namanya mikrofon kondenser yang kayak gini memang fungsinya digunakan untuk itu.
Nah mikrofon, mas teman-teman menggunakan real time analyzer menggunakan mikrofon biasa itu kan nggak bisa nangkap dari segala arah, jadi hasilnya kurang maksimal. Impedansinya 200 ohm, sensitivitasnya 70 dB, frek responnya 20 sampai dengan 20 kHz atau 20.000 Hz. Konektornya XLR ya, XLR jenisnya cloud plate. Nah coba kita lihat ya, tak buktiin apa bener cloud plate. Nah karena ini mempengaruhi juga ya. Oh iya, nah ini warnanya teman-teman bisa lihat. Jadi ini ke kualitas daripada konektor mikrofon itu sendiri. Karena kalau ada sih yang murah sekarang, bahkan kemarin saya ada yang tanya ke saya, Mas saya ada punya mikrofon seperti ini. Karena kalau bahasanya orang Madiunan biasanya, Mas mau tak buat RTA ada mikrofon seperti ini, dan tak lihat harganya 150 ribuan. Yo oke lah bisa aja, karena sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan untuk real time analyzer menggunakan aplikasi, ini mikrofon dinamik pun bisa digunakan. Nah bisa digunakan, jadi nggak harus mikrofon kondenser, tapi apakah responnya benar. Nah karena kalau yang kita butuhkan, contohnya kita ngukur sound system kan butuhnya kan datanya yang benar, bukan hanya sekedar kita punya alat, tapi kembali lagi teman-teman ya ke alat yang kita gunakan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan alat yang harganya mungkin ekonomis banget tapi hasilnya tidak maksimal. Oke, jadi konektornya menggunakan cloud plate XLR Phantom, power Phantom 48 volt, untuk beratnya ini 136 gram. Nggak terlalu berat sih. Oke ya, mungkin teman-teman mau direcord spesifikasinya Nyong. Ini, nah direcord spesifikasinya ini. Dari atas Pak Nyong, pelan-pelan toh Pak Nyong. Nah, kamera pelan-pelan bawah. Ke bawah lagi. Nah, ini mikrofon sejuta umat ini. Sudah banyak banget se-Indonesia yang menggunakan mikrofon ini. Oke, nah ini sekarang kita lihat kalau dari fisik. Nah, seperti ya mikrofon kondenser pada umumnya yang biasanya digunakan untuk real time analyzer. Di sini konektornya yang gold. Terus modelnya seperti ini, agak lumayan panjang. Terus kapsulnya di sini ya, di ujung. Nah, nggak perlu dibuka, masuk nggak dibukai. Nah, ini ya. Nanti kita langsung aja lihat ke respon frekuensi yang dihasilkan. Oke ya, bawaannya itu. Terus kalau kita mau pakai aslinya ini jangan sampai hilang nih, bisa ya teman-teman. Karena saya pernah punya seperti ini terus hilang. Ngeluh, nyarinya sulit ini teman-teman ya. Nyarinya sulit ini. Ini kita letakkan sini aja, nggak usah dipakai. Kita pakai punya saya aja. Terus kita akan melihat respon frekuensi seperti apa sih responnya. Oke. Kita lihat. Di sini saya sudah siapkan laptop bersama aplikasinya dan juga speaker dari JBL. Ini JBL seri Eon 715. Ini juga speaker sejuta umat. Pokoknya yang kita jual adalah barang-barang sejuta umat ini. Oke, Bolo, sekarang kita lihat di aplikasi saya. Nah, ini sudah terdeteksi ya. Di sini soundcard saya juga menggunakan Behringer. Ini yang saya gunakan Behringer UMC 202D. Nah ini UMC 202D. Nek mau beli soundcard sama mikrofon ini silahkan Bolo. Sekarang speakernya kita nyalakan dulu Bolo. Nah di sini Bolo. Speaker kita nyalakan, klik. Nah speaker kita nyalakan. Ini ya JBL original Eon 715. Ini langsung nyala ini Bolo. Kita buat 0. Ini saya posisikan pas ya di depan mikrofon. Oke ya, depan mikrofon. Dan sekarang kita lihat ke respon frekuensi. Nah, ini Bolo hasilnya Bolo. Oke ya, nah ini biasanya orang Madionan nyebutnya RTA. Saya pikir di RTA ora Mas. Nah itu. Ya, ini bahasa gaulnya. Jadi sebenarnya ini buat mengetahui respon frekuensi yang kita hasilkan dari speaker yang kita gunakan. Tapi seperti ini kalau saya tidak bisa jadikan acuan speaker ini atau enggak. Cuman gini loh teman-teman, kalau saya sendiri menggunakan real time, ini saya loh ya, bukan teman-teman. Saya menggunakan real time analyzer seperti ini biasanya tak buat mengetahui, sekedar mengetahui respon speaker saya kayak gimana sih, kemampuannya kalau tak padukan sama subwoofer ini gimana sih,
subwoofer ini kalau tak padukan sama middle yang ini gimana sih? Twitter ini kalau dipadukan sama low frekuensi gimana sih ini? Jadi sekedar itu karena kita bukan pembuat box. Oke ya. Jadi kalau pembuat box ini harus detail dan bahkan mungkin harus juga membeli alat yang mungkin lebih mahal. Mungkin teman-teman sudah tahu beberapa alat seperti mikrofon yang lebih mahal, soundcard yang lebih mahal, tapi kalau teman-teman mungkin tukang riset box, bahasanya seperti itu. Kalau riset box, riset komponen, riset sistem itu harus menggunakan yang lebih ekstra menurut saya. Jadi seperti mungkin dari beberapa detail frekuensi itu harus benar-benar ditangkap dari jarak dekat, bagaimana kalau dia dari jarak jauh, dan yang pasti tempatnya harus yang benar-benar tidak terganggu sama suara sekitar. Makanya kita mengusahakan kalau untuk real time analyzer terutama di komponen itu kita harus di dalam agar tidak terganggu sama mobil di luar. Tapi kalau pas kita ngeset sistem cek sound dan ini kita tetap di luar. Nah, dan ini teman-teman ya hasilnya yang dihasilkan daripada mikrofon tadi. Ini benar-benar ya responnya memang sudah sesuai ya karena teman-teman tahu sendiri ya produk dari JBL. Nah, ini JBL Ion 715 benar-benar jos produknya. Ini datanya 100%, frekuensi 80-nya jos banget sama dengan di frekuensi 85 Hz. Oke. Di sini nampaknya ke cross point ya sepertinya antara middle sama Twitter sama low frekuensi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini roll off apik jan nek JBL ini. Makanya yang kuping enak, suaranya halus. Dan di sini biasanya memang cross point di frekuensi 2,5 ini justru kalau dibuat flat banget ini di telinga kurang nyaman karena respon daripada telinga kita itu lebih di suara vokal karena dari lahir kita pasti langsung yang paling dengar dulu adalah suara dari bapak ibu kita. Jadi makanya respon telinga kita akan lebih ke respon suara vokal daripada ngerespon ke suara yang subwoofer atau high frekuensi. Jadi makanya kalau speaker biasanya kok di sini agak menurun cross point di frekuensi 2 sampai dengan 3 kilo itu justru mengakibatkan nanti akan lebih nyaman di telinga. Oke ya. Sekarang teman-teman, nah ini tadi kita sudah membahas juga ini mikrofon ini bisa dienggo sembarang-barang. Jadi nggak cuma digunakan untuk real time analyzer seperti ini. Nah contohnya, nah ini tak close ya, ini sudah selesai ya. Nah ini sekarang kita ganti, oh ya maaf teman-teman, kita kecilkan dulu ya speakernya. Nanti, nah ini bantu aku Mas Alfian. Ini saya ganti sekarang ke mixer. Nah ini, oh nggak apa-apa. Ini saya ganti ke mixer ya, dan nanti kita lihat. Apa iya toh Mas, ini mikrofonnya kena tinggu sembarang-barang ya kena. Teman-teman gue nyanyi pun aslinya ya kena. Nah ini, cuma kan ini bukan 2E gue nyanyi, harganya ya lumayan mahal. Oke, ini saya tunjukkan ke teman-teman. Apa iya toh Mas, gue ya kena tingguan toh Mas, kena tinggu mic toh Mas ya kena. Nah ini mikrofon sekarang saya lepas. Oke, saya oper ke ini. Nah, ke mixer saya ini. Mixer saya Midas MR18 ini. Mixer saya Midas MR18. Oke, saya pasang. Speakernya tak nyalain dulu ya, belum. Oke, sambil kita nunggu. Kita buka dulu untuk aplikasi mixer saya. Oke, ini sudah terhubung sama mixer saya. Nah, ini sudah terhubung ya. Sekarang kita coba mikrofonnya tadi. Tes. Ini belum bunyi karena belum kita menekan phantom. Nah, ini harus cek dulu. Phantomnya ini belum nyala ya. Kalau phantom kita nyalakan, klik. Nah, ini langsung bisa. Oke, gainnya masih ketinggian. Gainnya saya kurangi, oke? Oke, 1 2 tes. Kita lihat ke auxiliary. Oh, DCA. Oke, maaf keliru teman-teman ya. Nah, ini tes. Oke. Speakernya belum dinyalain. Oh iya, ini belum dinyalain belum. Oke, nyala. Tes. Nah, ini sudah ada suaranya. Tes. Oke. Nah, ini tes. Oke. Nah, ini responnya. Nah, tes. Nah, ini. Jadi teman-teman, ini mikrofonnya juga bisa digunakan. Jadi jangan dikira ini mikrofonnya Mas, lah kuwi ngerti kuwi ngerti atoy. Nah, teman-teman Mas,
ngerti nanti ora ndek mic ini dienggo mic ya kena. Nah, bolonan. Nah, karena ini benar-benar respon banget ya seperti yang teman-teman lihat ketika ada apalagi ada angin. Ini kalau kita pakai real time analyzer neng aplikasi ada angin ini wus. Makanya kita nggak sarankan neng reset box ya kudu di tempat yang benar-benar kedap suara. Kalau teman-teman hanya sebatas ngerti angin lapangan mungkin ya nggak masalah. Itu ya. Dan tadi ada ini, ada busa nih, inti busa nih Mang. Nah, coba kita kasih busa biar nggak beg-beg. Nih, kayak busa. Terus nanti kalau teman-teman biasanya kan busanya ini digunakan untuk kalau digunakan untuk instrumen, mungkin tinggo simbal atau tinggo apa nanti bisa. Oke, 1 2. Tinggo simbal. Terus teman-teman nanti ada bola ya, nanti ada bola jam berapa? Jam 7. Nah, Indonesia melawan Jepang. Nah, kalau teman-teman nanti tahu pernah tuh ada pemain siapa ya? Pemain nanti Eropa nanti. Ada pemain Indonesia kayak enggak. Menendang pas dia nendang bola itu mengenai mikrofon yang dipasang di lapangan. Pernah? Nah, mikrofonnya itu jenisnya kondenser seperti ini dan di sini dikasih apa ya semacam filter yang memang digunakan untuk di lapangan. Makanya nggak heran toh kalau teman-teman pas nonton bola ketika nendang, duk, kok ada suaranya ya nih. Oke, pas ada yang protes di lapangan kok ada suaranya ya. Lah itu mikrofonnya di mana ya? Mikrofonnya nggak dikasih di baju, tapi di sekeliling lapangan itu dikasih jenis kondenser seperti ini. Jadi mikrofon omnidireksional ini memang fungsinya banyak dan teman-teman ini sekali lagi nggak cuma digunakan untuk real time analysis. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau butuh mikrofon ECM 8000 dari Behringer nanti silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar atau nanti langsung bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.